Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 10 akan presentasikan materi kami yang berjudul cara memotivasi siswa. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Nurul Hairunisa sebagai moderator dan teman saya itu Raisya Juliah, Elvia Rahimi dan Nurul Aini. Baik, untuk materi pertama langsung saja akan dibacakan oleh Elvia Rahimi. Kepada Elvia Rahimi saya persilahkan. Baiklah, kita mulai dari pembahasan yang pertama, yaitu pengertian dari motivasi. Nah, kata motivasi ini sendiri sering sekali kita sebutkan atau kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa sih itu motivasi? Motivasi secara bahasa berasal dari bahasa Latin yaitu mover, yang artinya dorongan atau penggerak. Nah, banyak dari para ahli yang memaparkan pendapatnya terkait dengan definisi dari motivasi, dan kami merangkumnya dalam kalimat, yaitu motivasi adalah suatu dorongan atau hasrat yang ada pada diri seseorang, baik yang ia sadari maupun tidak, dan sesuatu itu dapat menggerakkan suatu perilaku atau suatu tindakan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, adapun fungsi dari motivasi yaitu yang pertama, mendorong seseorang untuk melakukan suatu perbuatan, dan yang kedua menentukan arah perbuatan atau tujuan yang hendak ia capai, dan yang ketiga yaitu sebagai pengarah atau menentukan kegiatan apa saja yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, untuk seorang siswa sangat dibutuhkan adanya motivasi. Dengan adanya motivasi, seorang siswa dapat menentukan apa saja yang hendak ia capai. Selanjutnya, jenis-jenis motivasi. Menurut Sardiman, dalam bukunya menjelaskan terdapat dua jenis motivasi. Yang pertama, motivasi intrinsik, dan yang kedua, motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah motif-motif atau dorongan tanpa perlu rangsangan dari luar individu, melainkan sudah ada dalam diri suatu individu. Dalam praktek belajar mengajar, seorang siswa yang memiliki motivasi intrinsik akan melakukan belajar dengan keinginannya sendiri. Dan yang kedua yaitu motivasi ekstrinsik, yaitu motif-motif atau dorongan yang aktif apabila terdapat perangsang yang ada di luar diri individu. Contohnya seperti seorang guru yang ingin siswanya tetap semangat belajar dengan memberikan penghargaan, nilai, dan pujian agar siswa semangat untuk belajar. Oke, baik, selanjutnya kita akan bahas tentang kedudukan motivasi siswa dalam pembelajaran, yang dimana motivasi ini sendiri mempunyai kedudukan yang penting bagi siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Nah, bagi siswa, motivasi ini sangat penting dalam proses pembelajaran, yang dimana motivasi ini dapat mendorong semangat belajar siswa, dan sebaliknya, jika kurang ada motivasi, akan melemahkan semangat belajar siswa. Motivasi ini menentukan tingkat keberhasilan atau kegagalan perbuatan siswa. Karena tanpa ada motivasi, siswa sulit untuk berhasil. Oleh sebab itu, hal ini menjadi salah satu aspek yang penting untuk diperhatikan dalam kegiatan pembelajaran. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar siswa, yaitu yang pertama, cita-cita atau aspirasi siswa, kemudian yang kedua, kemauan siswa, kemudian yang ketiga, kondisi siswa, kemudian kondisi lingkungan siswa, dan terakhir unsur-unsur dinamis dalam belajar dan pembelajaran. Apabila belajar tanpa diiringi dengan motivasi, hal ini dapat mempersulit pencapaian keberhasilan dari seorang siswa secara optimal. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nurul Aini. Baik, selanjutnya saya ingin menjelaskan mengenai materinya itu peranan guru dalam memotivasi siswa. Jadi bagaimana sih cara peranan guru itu dalam memotivasi siswa itu? Jadi kan sebagai inspirator, guru itu kan dia memberi semangat kepada siswanya tanpa memandang
tingkat kemampuan intelektual atau tingkat motivasi belajar. Jadi kita sebagai guru untuk memberi motivasi siswa itu, kita nggak boleh memandang dia tuh nggak bisa, dia tuh belum paham. Jadi kita tidak boleh memandang tingkat kemampuan si anak. Nah, jadi kita tuh sebagai guru buatlah setiap siswa itu senang bergaul dengan guru, baik itu di dalam maupun di luar kelas. Karena kan motivasi ini kan merupakan suatu tenaga yang menggerakkan atau mengarahkan aktivitas seseorang, dan motivasi ini kan juga mempunyai kaitan yang erat dengan minat peserta didik yang memiliki minat terhadap sesuatu bidang studi tertentu. Nah, terus yang kedua yaitu materinya mengenai cara motivasi siswa dalam proses pembelajaran. Jadi ada banyak sekali cara-cara motivasi siswa itu dalam proses pembelajaran. Seperti contohnya tuh kita tingkatkan kualitas guru, di mana dalam memotivasi siswa itu kita harus tahu dulu tingkat kualitas guru itu seperti apa gitu. Terus yang kedua adanya maksimalkan fasilitas pembelajaran. Jadi untuk biar anak itu memotivasi dalam proses pembelajaran, kita harus adanya fasilitas pembelajarannya, misalnya kayak ada media pembelajarannya atau apa yang memicu anak tersebut mau belajar. Terus adanya metode pembelajaran yang tepat. Jadi kita tuh sebagai guru harus pilih dulu nih metode apa yang bagus untuk dalam suatu pembelajaran. Jadi anak tuh dia sangat memotivasi untuk lebih belajar lagi. Terus ada memanfaatkan media belajar. Nah, jadi seperti media pembelajaran ini kan misalkan kita menjelaskan mengenai anggota tubuh. Jadi sebagai guru kita harus mempersiapkan dulu nih bahan-bahan media pembelajaran, seperti misalnya kita print dari media pembelajaran, misalnya hidung, kita print hidung. Jadi anak-anak tuh lebih tahu, lebih paham. Terus adanya evaluasi pembelajaran. Jadi setelah kita melakukan semua tuh, kita terakhir adanya evaluasi pembelajaran. Dia tuh mampu atau tidak dalam proses pembelajaran. Nah, jadi cuman itu yang saya sampaikan. Dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa motivasi adalah suatu dorongan atau hasrat dari diri seseorang untuk melakukan kegiatan atau aktivitas tertentu. Motivasi memiliki fungsi sebagai pendorong dalam kegiatan belajar siswa. Dalam buku Sudirman menjelaskan bahwa jenis-jenis motivasi terbagi menjadi dua, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Kedudukan motivasi dalam pembelajaran itu sangat penting karena sebagai penggairah atau pendorong siswa untuk melakukan kegiatan belajar mengajar, dan sebagai dapat menentukan tingkat kesuksesan dari sebuah proses pembelajaran. Demikianlah penjelasan dari kami. Mohon maaf bila ada perkataan yang salah. Kami akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.